Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh di jalan? Mungkin pas sedang menyetir sendirian malam hari, jalan sepi, gelap, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Atau mungkin kalian pernah berhenti di satu tempat yang rasanya tidak seharusnya ada di situ. Cerita ini tentang seorang sopir truk lintas Sumatera yang cuma ingin istirahat sebentar, tapi hampir tidak pernah melanjutkan perjalanannya lagi. Malam di lintas Sumatera selalu punya cara sendiri untuk terasa hidup. Bukan karena ramai, justru karena terlalu sepi. Pak Rendra sudah terbiasa dengan itu. Lebih dari 10 tahun ia menjadi sopir truk antar provinsi. Jalur panjang, hutan lebat, jalanan gelap tanpa penerangan. Semua sudah seperti rumah kedua baginya. Radio tua di dashboard menemani dengan suara berisik yang kadang hilang timbul. Lampu depan truk membelah gelap, memperlihatkan jalan aspal yang seperti tak ada ujungnya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:47. Ia menghela nafas panjang. Sedikit lagi, gumamnya pelan. Tapi tubuhnya berkata lain. Kelopak matanya mulai berat. Lehernya kaku. Tangannya masih menggenggam setir, tapi refleksnya mulai melambat. Sudah hampir 6 jam ia menyetir tanpa henti. Di kiri kanan jalan hanya hutan. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat seperti dinding hitam. Angin malam membuat dedaunan bergerak perlahan, menciptakan bayangan yang kadang terlihat seperti sesuatu yang bergerak, lalu menghilang. Pak Rendra melirik ke kaca spion. Kosong. Sejak 1 jam terakhir, tak ada satupun kendaraan yang lewat. Tidak ada dari depan, tidak juga dari belakang. Ia menelan ludah. Sepi banget nih. Padahal jalur ini biasanya masih dilewati beberapa truk lain. Namun entah kenapa malam ini sangat berbeda. Radio tiba-tiba mengeluarkan suara kresek-kresek, lalu mati total. Pak Rendra memukul pelan radio itu. Buk! Jangan sekarang matinya. Sunyi langsung mengambil alih. Sunyi itu yang terlalu dalam, yang membuat suara mesin truk terdengar lebih berat dari biasanya. Beberapa kilometer kemudian matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Samar, ada cahaya kecil kekuningan. Pak Rendra menyipitkan matanya. Warung. Ia memperlambat laju truk. Benar, di pinggir jalan, di tengah hutan yang tidak ada apa-apa sebelumnya, berdiri sebuah warung kecil. Lampunya redup, terbuat dari kayu. Ada bangku panjang di depannya. Asap tipis terlihat mengepul seperti dari air panas. Pak Rendra hampir tidak percaya. Wah, pas banget nih. Ia merasa seperti menemukan penyelamat. Tanpa pikir panjang, ia menepikan truknya. Mesin dimatikan, sunyi pun kembali. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Suara jangkrik. Dan entah kenapa bau kopi yang sangat kuat. Ia turun dari truk, merenggangkan tubuhnya. Udara di sana terasa lebih dingin dibanding beberapa kilometer sebelumnya. Aneh,
padahal masih di jalur yang sama. Pak Rendra melangkah menuju warung itu. Semakin dekat, semakin jelas. Warung itu tampak tua, kayunya kusam, catnya sudah mengelupas, tapi lampunya menyala dan ada teko di atas kompor kecil. Seorang wanita berdiri di dalam, diam tidak bergerak. Pak Rendra berhenti beberapa langkah dari warung. Wanita itu tidak menyapanya, tidak juga tersenyum. Hanya berdiri menghadap ke arahnya, tapi wajahnya tidak terlalu jelas, seperti tertutup bayangan. "Bu, kopi satu ya," kata Pak Rendra mencoba biasa saja. Tidak ada jawaban. Beberapa detik hening. Lalu wanita itu pun bergerak. Pelan, sangat pelan. Tangannya meraih gelas, menuangkan sesuatu. Gerakannya kaku, seperti bukan manusia yang terbiasa bergerak. Pak Rendra mulai merasa tidak nyaman. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk berpikir panjang. Ia duduk di bangku kayu. Kayunya dingin, lebih dingin dari seharusnya. Gelas kopi diletakkan di depannya. Tok, suara itu terdengar terlalu jelas di tengah kesunyian. Pak Rendra menatap kopi itu. Masih mengepul, aromanya sangat kuat. Tapi ada yang aneh. Warnanya terlalu pekat. Hampir hitam pekat seperti bukan kopi biasa. Ia mengangkat gelas itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Tidak ada suara lain. Tidak ada angin. Tidak ada suara jangkrik lagi. Semua tiba-tiba menghilang. Seperti dunia di sekitar warung itu berhenti. Pak Rendra menoleh pelan. Hutan di belakangnya terlihat lebih gelap, lebih dalam, seolah-olah cahaya dari truknya tidak sampai ke sana. Ia menoleh kembali ke depan, ke arah wanita itu, dan kali ini ia melihat wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Sangat tidak wajar. "Minum," katanya pelan. Suara itu bukan suara manusia biasa. Serak, dalam, seperti datang dari tempat yang jauh. Pak Rendra membeku. Jantungnya mulai berdetak cepat. Tangannya masih memegang gelas. Wanita itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap, menunggu. "Minum," ulangnya lagi. Lebih pelan, lebih dekat, padahal ia tidak bergerak. Pak Rendra menelan ludah dan perlahan menurunkan gelas itu kembali ke meja. Ia berdiri, kursinya berbunyi krek. Suara itu memecah sunyi. Wanita itu masih tersenyum, tapi kali ini senyumnya melebar, lebih lebar dari sebelumnya. Tidak mungkin itu wajah manusia. Pak Rendra mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Dan saat ia menoleh ke arah truknya, ia membeku. Truknya tidak ada. Jalan aspal tidak ada. Yang ada hanya tanah dan hutan lebih dekat, lebih rapat, lebih hidup. Napas Pak Rendra memburu. Ia menoleh kembali ke warung, tapi warung itu tidak lagi terlihat seperti warung. Lebih mirip bangunan tua yang hampir roboh. Lampunya mati,
dan wanita itu sudah tidak di tempatnya lagi. Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. "Kenapa tidak minum?" Pak Rendra tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari masuk ke dalam gelapnya hutan tanpa arah, tanpa tahu apakah sesuatu sedang mengikutinya atau sudah berada tepat di belakangnya. Pak Rendra berlari tanpa menoleh. Langkahnya tidak teratur. Nafasnya berat. Dahan dan ranting kecil memukul wajah serta lengannya. Tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus menjauh dari tempat itu. Tanah di bawah kakinya lembab, sesekali licin. Sepatu kerjanya mulai dipenuhi lumpur. Suara napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Tapi di sela-sela itu ada suara lain. Langkah kaki mengikuti, pelan, tidak tergesa. Seolah yang mengejarnya tahu ia tidak akan bisa kabur jauh. Pak Rendra mempercepat larinya. Jantungnya berdegup semakin cepat. "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang," gumamnya dalam hati. Tapi manusia punya batas, dan rasa takut selalu lebih kuat dari logika. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan, gelap, diam, terlalu diam. Pak Rendra berhenti sejenak, membungkuk, mencoba mengatur napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini cuma halusinasi kan? Bisiknya. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin karena lelah, kurang tidur, atau mungkin pikirannya saja yang bermain. Ia berdiri lagi, menatap sekeliling. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan hitam yang tak berujung. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada jalan setapak. Semua terlihat sama. "Kemana tadi jalannya?" gumamnya pelan. Ia berputar, kiri, kanan, belakang. Semuanya sama. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Suara jangkrik tidak ada. Angin tidak ada. Bahkan suara dedaunan pun tidak terdengar. Hutan ini terlalu sunyi. Tok. Pak Rendra membeku. Suara itu jelas, seperti sesuatu jatuh atau diinjak tepat di belakangnya. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Di antara pepohonan ada sosok berdiri, diam, jauh, tapi cukup jelas untuk dilihat. Wanita itu si penjual warung. Pak Rendra tidak bergerak, tubuhnya kaku. Sosok itu tidak berjalan, tidak mendekat, tapi entah kenapa jaraknya terasa lebih dekat dari sebelumnya. Seolah ia tidak berpindah tempat, tapi tetap mendekat. "Minum dulu." Suara itu terdengar lagi, tidak keras, tidak juga dekat, tapi langsung terdengar di dalam kepala. Pak Rendra mundur satu langkah, lalu satu lagi, dan saat ia berkedip, sosok itu sudah lebih dekat.
Pak Rendra langsung berbalik dan berlari lagi. Kali ini lebih panik, lebih cepat. Cabang-cabang pohon seperti berusaha menahannya. Tanah semakin tidak rata. Ia hampir terjatuh beberapa kali. Suara langkah itu kembali masih sama. Pelan, stabil, tidak pernah terburu-buru, tapi tidak pernah tertinggal. Hentikan! Berhenti! Suara itu kini berubah. Lebih dalam, lebih berat, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Pak Rendra menutup telinganya sambil berlari. Tolong, tolong, bisiknya hampir menangis. Ia tidak tahu kepada siapa. Yang ia tahu, ia tidak ingin berhenti. Tiba-tiba kakinya tersandung akar besar. Ia tersandung keras ke tanah. Bruk! Nafasnya terhenti sejenak. Dunia terasa berputar. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Pelan, ia membalikkan badan. Dan di sanalah, beberapa meter darinya, sosok itu sudah berdiri. Lebih jelas, lebih dekat. Wajahnya kini terlihat sepenuhnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong. Tapi seperti menatap langsung ke dalam dirinya, dan mulutnya terbuka terlalu lebar. Tidak wajar, tidak mungkin. Dari dalam mulut itu terdengar suara yang bukan satu suara. Kenapa lari? Pak Rendra merangkak mundur. Tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Tolong, saya cuma lewat. Suaranya pecah. Sosok itu menduduk sedikit. Gerakannya patah-patah seperti boneka yang digerakkan paksa. Semua yang singgah harus minum. Tiba-tiba angin kencang berhembus untuk pertama kalinya sejak tadi. Dedaunan bergoyang keras. Suara hutan kembali, tapi tidak normal. Seperti terlalu ramai, terlalu banyak. Seolah ada banyak sesuatu yang ikut bergerak. Sosok itu semakin dekat. Tidak berjalan, tapi sudah hampir tepat di depannya. Pak Rendra menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sudah tidak bisa lari lagi, tidak bisa bergerak, hanya bisa menunggu. Woi! Suara itu memecah semuanya. Keras. Manusia yang nyata. Pak Rendra membuka mata. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, diam. Dari samping kiri, sebuah cahaya senter menyinari. Silau, hangat dan berbeda. Seseorang berlari mendekat. Seorang pria sekitar seumuran Pak Rendra. Wajahnya tegas, napasnya terengah. Bang, bangun, jangan di situ. Pria itu langsung menarik lengan Pak Rendra kuat dan nyata. Pak Rendra menoleh lagi ke arah sosok itu. Dan saat cahaya senter mengenai wajahnya, sosok itu berubah. Wajahnya retak seperti pecah. Lalu perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Hutan kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang normal. Ada suara jangkrik, ada angin, ada kehidupan. Pak Rendra masih gemetar. Pria itu memepahnya berdiri. Bang, abang,
"Abang gak apa-apa kan?" tanyanya. Suaranya hangat, berbeda jauh dari yang tadi. Pak Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah tempat sosok itu tadi berdiri. Kosong, tidak ada apa-apa. "Kita harus keluar dari sini," kata pria itu pelan. "Ini bukan tempat buat istirahat." Pak Rendra menelan ludah. Masih sulit percaya apa yang baru saja terjadi. Tadi itu suaranya lirih. Pria itu diam sejenak lalu berkata pelan, "Nanti aja. Saya jelasin, sekarang kita pergi dulu, Pak." Pria itu membantu Pak Rendra berjalan. Mereka menyusuri hutan. Aneh, jalan yang tadi terasa tidak ada arah sekarang seperti lebih jelas. Seolah pria itu tahu kemana harus melangkah. Beberapa menit berjalan, di kejauhan terlihat cahaya. Bukan redup seperti warung itu, tapi hangat, stabil seperti rumah. Pak Rendra menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia merasa sedikit aman. "Di situ tempat saya," kata pria itu. "Abang istirahat dulu, kita lanjut besok." Pak Rendra mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada satu pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan. Kenapa pria ini ada di tengah hutan di jam seperti ini dan seolah-olah sudah tahu apa yang mengejarnya? Cahaya itu semakin jelas, bukan lampu jalan, bukan juga kendaraan. Itu cahaya dari dalam rumah. Pak Rendra mengikuti langkah pria itu tanpa banyak bicara. Kakinya masih terasa lemas, tapi pikirannya perlahan mulai tenang. Setidaknya untuk sementara. Rumah itu berdiri di tengah area yang agak terbuka, tidak terlalu jauh dari pinggir hutan. Rumah kayu sederhana, dindingnya terlihat rapi. Ada teras kecil di depan, lampu kuning menggantung di atas pintu, memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya hutan di belakang mereka. Aneh, Pak Rendra merasa seperti baru saja berpindah dunia. Dari sesuatu yang gelap dan menekan ke tempat yang terasa damai. "Masuk, Bang," kata pria itu pelan. Pak Rendra mengangguk. Begitu pintu dibuka, aroma masakan langsung menyambut hangat, nyaman, seperti di rumah. Di dalam, seorang wanita berdiri di dekat meja makan. Wajahnya lembut, senyumnya tenang. Di sampingnya, dua anak kecil duduk diam, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya menatap Pak Rendra tanpa bicara dan tanpa ekspresi. "Istri saya," kata pria itu singkat. Wanita itu mengangguk pelan. "Silakan duduk, Pak," ucapnya lembut. Suaranya terlalu halus, seperti tidak ingin mengganggu sesuatu. Pak Rendra duduk di kursi, matanya masih sesekali melirik ke arah anak-anak itu. Mereka masih diam, tidak tersenyum, tidak juga terlihat takut, hanya menatap. "Abang tadi ketemu warung ya?" tanya pria itu sambil menuangkan air ke gelas. Pak Rendra terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Ia menelan ludah. "Yang jaga perempuan." Pria itu berhenti menuang. Tangannya diam di udara,
Beberapa detik, lalu ia melanjutkan lagi. "Sudah lama, itu ada di situ, Pak," katanya pelan. Tidak menjelaskan, tidak juga bertanya lebih jauh. Seolah itu hal yang biasa. "Minum dulu, Pak," kata wanita itu sambil meletakkan segelas teh. Pak Rendra ragu sejenak. Refleksnya menahan, tapi pria itu langsung berkata, "Tenang, Bang, ini aman." Pak Rendra akhirnya mengambil gelas itu. Hangat, normal, ia menyeruput sedikit. Tidak ada rasa aneh. Rasanya benar-benar seperti teh biasa. Untuk pertama kalinya sejak tadi, tubuhnya mulai rileks. "Abang bisa istirahat di sini dulu," lanjut pria itu. "Malam ini jangan keluar." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa seperti peringatan. Pak Rendra mengangguk. Ia terlalu lelah untuk berpikir banyak. "Terima kasih. Kalau nggak ada kalian..." Suaranya pelan. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Ya, kebetulan lewat aja, Pak." Malam semakin larut. Pak Rendra diberi sebuah kamar kecil di samping ruang tamu. Kasur tipis, selimut, lampu redup sederhana tapi cukup. Ia berbaring menatap langit-langit. Pikirannya masih berusaha mencerna semua yang terjadi. Warung itu, wanita itu, hutan yang berubah, dan sekarang rumah ini. "Ini nyata kan?" ujarnya dalam hati. Ia memejamkan mata, tubuhnya benar-benar lelah. Dalam hitungan menit, ia tertidur. Entah sudah berapa lama, Pak Rendra terbangun pelan, seperti ada sesuatu yang membangunkannya. Ia membuka mata. Ruangan gelap, hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah jendela. Ia mengerutkan kening. Ada suara pelan seperti bisikan. Pak Rendra duduk perlahan, mendengarkan suara itu dari luar kamar, dari ruang utama. Ia turun dari kasur, melangkah pelan. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia mengintip. Di ruang utama, lampu masih menyala redup. Pria itu berdiri membelakangi. Di depannya, istrinya dan kedua anaknya. Mereka berdiri berhadapan. Tak ada yang bergerak, tak ada yang duduk, hanya berdiri dan diam. Lalu istrinya berkata pelan, "Dia hampir ikut." Suara itu berbeda, tidak sehangat sebelumnya, lebih dingin, lebih dalam. Pria itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata, "Belum waktunya." Pak Rendra menahan nafas. Jantungnya kembali berdegup cepat. "Kalau dia minum tadi..." lanjut suara wanita itu. Anak-anak itu masih diam, tidak bergerak dan tidak berkedip. Pria itu menghela napas panjang. "Sudah, biarin dia istirahat." Nada suaranya berubah, lebih tegas. Tiba-tiba, kepala satu anak itu menoleh pelan, mengerah tepat ke arah pintu kamar, ke arah Pak Rendra.
Mata mereka bertemu. Pak Rendra langsung mundur. Jantungnya seperti berhenti. Ia menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar. Di luar, suara itu berhenti. Sunyi lagi. Pak Rendra kembali ke kasur. Duduk. Tidak berani berbaring lagi. Pikirannya penuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Rumah ini terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu tidak wajar. Dan satu hal yang tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya, kenapa anak itu bisa tahu ia sedang melihat? Malam itu Pak Rendra tidak benar-benar tidur. Ia hanya menunggu sampai pagi datang. Pagi pun datang, tapi tidak seperti pagi biasanya. Pak Rendra membuka mata perlahan. Cahaya masuk dari jendela, lembut, kekuningan, bukan terang. Lebih seperti sore yang dipaksakan menjadi pagi. Ia mengerjapkan mata beberapa kali. Tubuhnya terasa lebih ringan, tapi kepalanya masih berat. Sejenak ia lupa di mana ia berada, sampai ingatan semalam pun kembali. Warung itu, hutan itu, dan rumah ini. Pak Rendra duduk di tepi kasur, mendengarkan sunyi. Tak ada suara aktivitas pagi, tak ada suara piring, tak ada langkah kaki, dan tak ada anak-anak. Aneh. Ia berdiri lalu membuka pintu kamar perlahan. Pintu terbuka. Ruang utama terlihat sepi. Meja makan masih di tempat yang sama. Gelas yang semalam ia pakai masih ada di situ. Posisinya tidak berubah sedikit pun, seolah waktu tidak berjalan di ruangan ini. "Permisi," panggil Pak Rendra pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah keluar, pelan. Setiap langkah terasa seperti mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, "Sudah bangun, Bang?" Suara itu datang dari belakangnya. Pak Rendra terkejut, lalu menoleh. Pria itu berdiri di sana, tenang seperti biasa, seolah sudah ada dari tadi. "Oh, iya," jawab Pak Rendra sedikit gugup. Ia bahkan tidak mendengar langkah pria itu mendekat. "Maaf kalau sunyi," kata pria itu sambil duduk santai. "Istri sama anak-anak lagi di belakang." Nada suaranya ringan, terlalu ringan. Pak Rendra mengangguk pelan. "Ini daerah sini memang sepi ya?" Ia mencoba membuka percakapan. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau siang, biasa aja." Ia berhenti sebentar. "Kalau malam, beda, Bang." Pak Rendra menelan ludah. Ia duduk di kursi yang sama seperti semalam. Masih terasa dingin. "Bang," katanya pelan, "tadi malam yang di hutan itu..." Pria itu langsung mengangkat tangan sedikit, seperti memberi tanda untuk tidak melanjutkannya. "Abang masih hidup, itu yang penting," jawabnya singkat, terlalu singkat. "Warung itu..." lanjut Pak Rendra,
Kali ini suaranya lebih pelan. "Memang apa?" Pria itu diam cukup lama, menatap meja lalu berkata, "Tempat orang berhenti, tapi nggak semuanya bisa lanjut." Pak Rendra tidak langsung mengerti. "Gimana maksudnya?" Pria itu menghela napas pelan. Banyak yang lewat jalur itu, capek, ngantuk, pengen istirahat. Ia mengangkat kepala, menatap langsung ke arah mata Pak Rendra, dan mereka nemu tempat yang salah. Pak Rendra merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Yang minum?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk sekali. "Biasanya gak balik lagi." Ruangan kembali hening. Dari arah belakang rumah terdengar langkah kecil. Pak Rendra menoleh. Dua anak itu muncul berjalan pelan, sama seperti semalam tanpa suara. Mereka duduk di lantai, tidak bermain, tidak bicara, hanya duduk dan sekali menatap. Pak Rendra mencoba tersenyum kecil. Salah satu anak membalas, tapi senyumnya terlalu lambat muncul, seperti baru ingat bagaimana cara tersenyum. Istrinya muncul setelah itu, membawa nampan. "Sudah bangun, Pak," katanya lembut. Suaranya kembali normal, seperti tidak ada apa-apa. Ia menyajikan makanan, nasi hangat, lauk sederhana. Aromanya enak dan normal. "Silakan dimakan," katanya. Pak Rendra ragu sejenak, lalu melirik pria itu. Pria itu mengangguk. "Tenang aja, Bang." Pak Rendra mulai makan. Rasanya benar-benar normal. Tak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Ia melirik pelan. Anak-anak itu menatap makanannya, bukan dengan lapar, tapi seperti memperhatikan. Pak Rendra berhenti makan sejenak. "Anaknya gak makan?" tanyanya pelan. Istrinya tersenyum tipis. "Mereka sudah makan." Jawaban itu terasa ganjil, tapi Pak Rendra tidak melanjutkannya. Waktu berjalan, atau setidaknya terasa seperti berjalan. Pak Rendra membantu sedikit di rumah, berbincang ringan dengan pria itu. Hal-hal biasa, seperti semuanya normal. Tapi ada hal-hal kecil yang tidak bisa ia abaikan. Jam di dinding tidak bergerak. Bayangan di lantai tidak berubah posisi. Dan udara tetap dingin walau matahari terlihat tinggi. Sore menjelang, atau sesuatu yang menyerupai sore. "Besok pagi kita cari truk abang," kata pria itu tiba-tiba. "Jangan hari ini." Pak Rendra mengangguk. Ia tidak membantah. Ia juga tidak yakin ini benar-benar hari yang sama. Malam datang lagi, lebih cepat dari yang seharusnya. Kali ini Pak Rendra tidak langsung tidur. Ia duduk di kamar mendengarkan. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi, bisikan dari luar. Pak Rendra menahan napas. Perlahan
Ia mendekat ke pintu, tidak membukanya, hanya mendengar. Dia masih di sini. Jangan sampai dia ikut. Belum waktunya. Suara-suara itu bukan satu, lebih dari satu. Bercampur seperti dari banyak arah. Pak Rendra mundur perlahan, tubuhnya dingin, dan saat ia menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu di luar. Di antara pepohonan, jauh di sana, ada cahaya kecil, kuning dan redup. Seperti lampu warung itu. Dan di bawahnya, ada sosok berdiri, diam, menatap ke arah rumah. Pak Rendra langsung menutup tirai, tangannya gemetar. Ia sadar sekarang, tempat ini memang menyelamatkannya, tapi bukan berarti tempat ini sepenuhnya aman. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di dalam kamar Pak Rendra sangat dingin, tapi bukan dingin biasa, dingin yang menekan. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Pak Rendra duduk di tepi kasur. Matanya tertuju pada jendela yang sudah ia tutup rapat. Tapi bayangan cahaya itu masih teringat sangat jelas di kepalanya. Lampu kuning redup. Warung itu. Tok. Suara kecil terdengar dari luar. Pelan. Seperti sesuatu menyentuh dinding. Pak Rendra menahan napas. Ia tidak bergerak. Tok, tok. Kali ini lebih jelas dari arah jendela. Tangannya mengepal. Keringat dingin mulai muncul. Ia tahu, ia tidak seharusnya membuka tirai itu. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Perlahan ia berdiri, langkahnya ringan, hampir tidak bersuara. Ia mendekat ke jendela, berhenti tepat di depannya, menatap tirai, diam. Tok, sekali lagi, lebih pelan, seperti meminta dibukakan. Pak Rendra menelan ludah. Dan perlahan ia mengangkat tangannya, hampir menyentuh tirai. Jangan dibuka. Suara itu datang dari belakang. Tenang tapi tegas. Pak Rendra tersentak, menoleh cepat. Pria itu berdiri di ambang pintu. Tatapannya serius, berbeda dari sebelumnya. Itu bukan buat abang, katanya pelan. Pak Rendra langsung menjauh dari jendela. Napasnya masih berat. Itu dari warung itu? Tanyanya lirih. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Dia nyari yang belum selesai. Jawabnya pendek, tapi cukup untuk membuat Pak Rendra merinding. Tok, tok, tok. Ketukan di jendela kembali, lebih cepat, lebih tidak sabar. Pak Rendra menoleh. Tirai itu sedikit bergerak, padahal tidak ada angin. Dia tahu abang di sini, lanjut pria itu, dan dia gak suka. Pak Rendra menelan ludah. Kenapa dia gak bisa masuk? Pria itu menatap sekeliling ruangan, lalu berkata pelan.
Karena ini bukan tempat dia. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, sunyi dan sangat sunyi. Beberapa detik berlalu, lalu suara itu terdengar lagi, tapi bukan dari jendela, dari depan rumah. Tok, tok. Suara ketukan pintu, pelan tapi teratur. Pak Rendra membeku. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Ketukan itu kembali, lebih keras. Buka! Suara itu terdengar serak, sama seperti di hutan. Pak Rendra mundur, tubuhnya lemas. Dia ke sini. Pria itu berjalan ke arah pintu. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Diam di sini, katanya singkat. Pak Rendra tidak bergerak, hanya bisa mendengar. Pria itu membuka pintu. Sedikit saja, cahaya dari dalam rumah memancar keluar. Di luar, gelap. Tapi ada sesuatu yang berdiri di sana. Pak Rendra tidak bisa melihat jelas dari tempatnya, tapi ia bisa mendengar. Dia bukan milikmu. Suara pria itu tegas. Beberapa detik, tak ada jawaban. Lalu, suara itu muncul lagi, lebih berat, lebih dalam. Dia sudah singgah. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu bergetar. Lampu di dalam rumah berkedip. Belum, jawab pria itu. Dia belum minum. Hening. Lalu suara itu berubah menjadi lebih tajam, lebih marah. Semua yang berhenti harus ikut. Tiba-tiba suara anak-anak terdengar dari belakang, bersamaan, pelan. Tidak. Pak Rendra menoleh. Dua anak itu berdiri di belakangnya. Tatapan mereka berbeda, lebih dalam, lebih tua dari usia mereka. Istrinya juga berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi lembut, tapi tenang dan dingin. Dari depan pintu terdengar suara seperti diseret, panjang, berat. Pria itu tetap berdiri, tidak mundur. Pergi, katanya sekali lagi. Angin berhenti mendadak, lalu hening. Beberapa detik berlalu, lama, terlalu lama. Perlahan, pria itu menutup pintu. Semua kembali diam. Lampu kembali stabil. Udara terasa sedikit lebih hangat. Pak Rendra masih tidak bisa bergerak. Ia menatap pria itu. Dia pergi? Tanyanya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu, lalu berkata, "Untuk malam ini." Pak Rendra menelan ludah. "Untuk malam ini?" Pria itu menoleh. Tatapannya serius. "Besok kita harus keluar dari sini." Pak Rendra mengangguk pelan. Ia akhirnya mengerti, ini bukan tempat untuk berlama-lama. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa,
Anak kecil itu tiba-tiba bicara pelan. "Dia nggak sendiri." Semua menoleh. Anak itu menatap ke arah jendela. "Yang lain juga ikut nyari." Pak Renda merasakan tubuhnya kembali dingin. Di luar sana, ternyata bukan hanya satu. Dan malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Pak Rendra hanya duduk bersandar di dinding kamar, mata terbuka, menunggu pagi yang terasa lama sekali datangnya. Dan ketika cahaya itu akhirnya muncul di balik jendela, rasanya tidak seperti lega, lebih seperti waktu yang habis. "Bang," suara pria itu terdengar dari luar kamar, tenang seperti biasa. "Sudah waktunya." Pak Rendra membuka pintu. Ruang utama sudah siap. Tak ada sarapan, tak ada aktivitas seperti kemarin. Istri dan kedua anak itu berdiri di dekat pintu belakang, diam, menunggu. "Sekarang kita jalan," kata pria itu. "Jangan berhenti, jangan noleh ke belakang, apapun yang abang dengar." Pak Rendra mengangguk, kali ini tanpa bertanya. Mereka keluar dari rumah. Udara pagi terasa dingin. Kabut tipis menyelimuti tanah. Hutan di depan mereka terlihat berbeda, lebih padat, lebih hidup. Pak Rendra sempat menoleh ke belakang. Rumah itu masih ada, tapi entah kenapa terlihat lebih jauh dari yang seharusnya. "Jangan dilihat terlalu lama," kata pria itu tanpa menoleh, seolah tahu. Mereka mulai berjalan, masuk ke dalam hutan. Langkah pria itu mantap, seperti sudah hafal jalur ini. Pak Rendra mengikuti dari belakang, berusaha menyesuaikan. Beberapa menit pertama, tak ada apa-apa. Hanya suara langkah kaki mereka, dan sesekali suara ranting yang patah. Lalu, suara itu muncul lagi. Pak Rendra langsung berhenti. Itu suara anak kecil, lirih dari belakang. Ia hampir menoleh, tapi jangan. Suara pria itu tegas tanpa menoleh. "Apapun yang manggil bukan buat abang." Pak Rendra menggigit bibirnya, lalu berjalan lagi. "Pak, tunggu." Suara itu semakin jelas, seperti tepat di belakangnya. Langkah Pak Rendra mulai goyah. Itu suara anak perempuan, mirip salah satu anak di rumah tadi. "Pak, aku ketinggalan." Pak Rendra menutup telinganya. "Tolong," bisiknya pelan. Pria itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau abang noleh, kita nggak sampai." Kalimat itu sederhana, tapi cukup. Pak Rendra kembali berjalan, lebih cepat. Suara itu hilang, digantikan dengan suara lain. Tok, tok. Suara gelas diketuk, pelan, dari samping. Pak Rendra melirik sedikit. Di antara pepohonan ada sesuatu. Warung itu berdiri lagi di tempat yang tak mungkin, lebih dekat dari sebelumnya. Lampunya menyala dan di depan wanita itu berdiri menatap.
minum dulu. Suara itu terdengar lagi. Pak Rendra langsung memalingkan wajah. Nafasnya memburu. "Jangan dilihat," kata pria itu. "Kita hampir keluar." Langkah mereka semakin cepat. Tapi hutan mulai berubah. Jalan yang mereka lewati terasa berputar. Pohon yang sama muncul lagi dan lagi, seperti mereka tidak benar-benar maju. "Kenapa jalannya sama?" tanya Pak Rendra panik. Pria itu tidak berhenti. "Karena dia gak mau kita keluar." Angin mulai berhembus, kencang, tidak alami. Suara-suara mulai muncul, banyak, berbisik, memanggil, tertawa pelan. Pak Rendra mulai goyah, langkahnya tidak stabil. "Fokus ke depan," kata pria itu. Di kejauhan terlihat cahaya putih, terang, berbeda dari semua yang ada di hutan itu. "Itu jalan," kata pria itu. Pak Rendra menatap, harapan muncul. Mereka berlari, tapi tiba-tiba sesuatu menarik kaki Pak Rendra. Ia terjatuh keras. "Bang!" Pria itu langsung menoleh. Dari tanah, tangan hitam kurus muncul dari bawah, mencengkeram kaki Pak Rendra. Pak Rendra berteriak, "Lepas! Lepas!" Tangan itu semakin kuat, menariknya ke bawah. Dan di antara pepohonan, sosok wanita itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas, lebih marah. "Dia sudah singgah." Pria itu langsung berlari kembali, menarik Pak Rendra sekuat tenaga. "Bukan milikmu," teriaknya. Untuk pertama kalinya, emosinya terlihat. Istrinya dan kedua anaknya muncul di belakang, berdiri, diam, tapi mata mereka menyala. Angin semakin kencang, suara-suara semakin ramai. Pria itu menggenggam tangan Pak Rendra kuat. "Bang, lihat saya." Pak Rendra menatapnya. "Kalau abang mau selamat, jangan percaya apapun selain saya." Pak Rendra mengangguk. Pria itu menarik lagi sekuat tenaga. Tangan-tangan dari tanah mulai melemah, satu persatu lepas. Pak Rendra berhasil berdiri. "Lari!" Mereka berlari ke arah cahaya. Sosok itu menjerit, suara yang tidak manusiawi. "Semua harus ikut." Cahaya semakin dekat, dan tepat saat mereka mencapainya, semua suara hilang. Angin berhenti, sunyi. Pak Rendra terjatuh ke aspal, keras. Aspal, jalan, nyata. Ia terengah-engah menatap sekeliling. Hutan masih ada, tapi normal. Tak ada warung, tak ada sosok. Truknya terlihat beberapa meter di depan. Pak Rendra hampir tidak percaya. Ia menoleh ke samping. Pria itu berdiri di sana, tenang lagi,
seperti tidak terjadi apa-apa. "Kita sudah keluar," katanya pelan. Pak Rendra menatapnya. "Terima kasih. Kalau nggak ada kamu..." Pria itu hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bang." Ia menepuk bahu Pak Rendra. "Sekarang lanjutkan perjalanan Abang." Pak Rendra mengangguk, masih sedikit gemetar. Ia berjalan ke arah truk, membuka pintu, dan naik. Saat ia menoleh kembali, pria itu sudah berjalan menjauh, masuk ke arah hutan. Tunggu!" teriak Pak Rendra. Pria itu berhenti sebentar, menoleh. Untuk pertama kalinya, senyumnya terlihat berbeda, lebih sedih. "Jangan berhenti lagi di tempat sepi," katanya. Lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, menghilang perlahan. Pak Rendra terdiam. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti ia baru saja ditolong oleh seseorang yang bukan bagian dari dunia yang sama. Ia menyalakan mesin truk, mesin hidup normal, dan tanpa menoleh lagi, ia melanjutkan perjalanan. Mesin truk berdengung stabil. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, suara itu terasa menenangkan. Pak Rendra menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Matanya fokus ke jalan. Tidak lagi berani terlalu sering melihat kaca spion. Ia hanya ingin cepat sampai. Cepat tanpa berhenti. Pagi benar-benar datang. Kabut mulai hilang. Jalan kembali terlihat seperti jalan yang ia kenal selama bertahun-tahun. Normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian ia tiba di gudang tujuan. Suasana ramai langsung menyambutnya. Orang-orang bekerja, suara kendaraan, percakapan, dunia yang nyata, dunia yang hidup. "Pak Rendra, akhirnya sampai juga." Seorang pekerja menyapanya. "Kirain kenapa-napa, Pak. Hampir 2 hari nggak ada kabar." Pak Rendra berhenti. "Hampir 2 hari?" Ulangnya pelan. "Iya, Pak. Dari kemarin nggak bisa dihubungi." Pak Rendra hanya mengangguk. Ia tidak menjelaskan apa-apa. Ia sendiri tidak yakin bisa menjelaskan. Setelah semua urusan selesai, ia duduk di warung makan kecil dekat gudang. Tempat sederhana, tenang, ada televisi di sudut ruangan, menyiarkan berita. Pak Rendra memesan kopi. Kali ini, ia menatap gelas itu lebih lama. Warnanya normal, aromanya biasa, tidak ada yang aneh. Ia mengangkatnya, hampir minum. Kecelakaan tunggal di jalur lintas Sumatera kilometer 214. Tangannya berhenti. Perlahan ia menoleh ke televisi. Di layar muncul gambar jalan sepi, dikelilingi hutan, tikungan panjang, dan sebuah pohon besar di sisi jalan. Jantung Pak Rendra langsung berdegup keras. Ia mengenali tempat itu. Itu tempat ia berhenti.
Peristiwa ini terjadi 2 hari lalu sekitar pukul 2 dini hari. Lanjut suara presenter. Pak Rendra tidak bergerak. Matanya terpaku ke layar. Foto pertama muncul. Seorang pria. Wajahnya tenang, sedikit tersenyum. Napas Pak Rendra terhenti. Itu dia, pria yang menolongnya. Foto berikutnya, seorang wanita, lembut, tenang, istrinya. Lalu 2 anak kecil duduk rapi, diam. Anak-anak itu, seluruh korban meninggal dunia di tempat. Pak Rendra menurunkan gelasnya perlahan, tangannya gemetar. 2 hari lalu, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Berarti saat ia bertemu mereka sudah tidak hidup lagi. Pak Rendra menatap kosong. Pikirannya seperti berhenti. Perlahan, ia mengingat semuanya. Rumah itu yang terlalu tenang. Jam yang tidak bergerak. Anak-anak yang tidak pernah benar-benar bermain. Dan cara mereka berbicara seperti sudah tahu semuanya. Bukan kebetulan. Mereka tidak kebetulan lewat. Mereka memang ada di sana untuk menjaga. Pak Rendra menghela napas panjang. Berat. Ia menatap kopi di depannya. Kali ini ia tidak ragu. Ia mengangkat gelas itu, lalu berhenti sebentar. Dan dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Terima kasih." Ia tidak tahu kepada siapa tepatnya, tapi ia tahu mereka pasti mendengar. Pak Rendra meneguk kopinya, hangat, normal, nyata. Di layar televisi berita sudah berganti, seperti tidak ada yang penting terjadi. Di luar, aktivitas berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, kendaraan lewat, dunia terus bergerak. Tapi bagi Pak Rendra, ada sesuatu yang berubah. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berhenti sembarangan di tepi jalan. Tidak pernah lagi mengabaikan rasa lelah. Dan setiap kali melewati jalur itu, ia selalu mengurangi kecepatan. Sedikit, sebentar. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Karena di suatu titik, di tengah hutan yang sunyi, pernah ada satu keluarga yang tetap tinggal, bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga orang-orang yang hampir kehilangan jalan pulangnya. Dan kadang di malam tertentu, saat jalan terlalu sepi dan kabut turun perlahan, Pak Rendra merasa ada satu truk lain di belakangnya, tak terlihat, tak terdengar, tapi selalu ada, menjaga jarak, tidak pernah mendahului, seolah memastikan ia tidak pernah sendirian lagi. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Banyuwangi. Semoga cerita malam ini bisa menemani atau mungkin justru membuatmu sedikit lebih waspada. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat sepi benar-benar kosong.